Oke, teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Sonic 150 yang kode mesinnya K56. Ini jauh teman-teman dari Jakarta nih. Nah, langsung aja ya teman-teman. Nah, ini masalahnya tuh. Karet balancer. Ini mau ganti karet balancer dengan kepunyaan motor Satria FU. Ini info untuk kilometer. Ini baru 62.693. Tuh, 62.693,5 km. Baru 62.693,5 km. Ya udah dianggar di segini. Ini sebenarnya setelah kita tes, kita cek, ternyata belum ada getar, belum ada masalah di bagian permesinan. Berarti tandanya karet balancer belum ada masalah ya. Tapi ini yang punya motor, ownernya ini pengen ganti karet balancer karena menurut kabar di kilometer 50.000 ke atas itu udah bermasalah karet balancer. Nah, di sini saya jelaskan untuk karet balancer di kilometer 50.000 ke atas itu emang berpotensi pecah di bagian karet balancer ya, berpotensi. Tapi tergantung pemakaian juga ya teman-teman, karena di kilometer 100.000 juga ada yang belum masalah di bagian karet balancer. Berarti intinya tergantung pemakaian. Kalau sering geber ya, dengan torsi awal digeber, dalam artian gigi 1 langsung dihentak, gigi 2 hentak terus. Saat gigi kasar dia selalu dihentak, apalagi digeber-geber di bagian mesinnya, tekan handle kopling, digeber-geber, itu berpotensi walaupun kilometernya rendah, bahkan di bawah 50.000, itu berpotensi bisa jadi karet balancer pecah. Karena saya juga ngalami ya teman-teman, di motor CB 150 yang CB 150R yang new, baru di bawah 50.000 km mesin udah ngejim, karet balancernya pecah ya. Ada juga di 100.000 belum ada masalah, mesin masih lembut. Paling yang bermasalah di bagian lifter penekan keteng, masih awet, mesin masih halus, belum ada getar di 100.000 km. Tapi di kilometer 50.000 ke bawah udah bermasalah. Contohnya yang new CBR, CB 150R yang new atau CBR udah bermasalah. Berarti ya tergantung pemakaian intinya. Untuk mesin K56 rentan di karet balancer pecah emang bener. Tapi kembali lagi ke pemakaian. Udah dasarnya karet balancernya itu rentan pecah, udah dasarnya gitu, bawaannya gitu. Udah hakikinya dari pabriknya seperti itu, udah lemah di bagian karet balancer. Tapi kalau misalkan kita hati-hati proses pemakaiannya, tidak geber-geber untuk harian, pulang pergi kerja, itu bisa awet di 50.000 ke atas, bahkan ke 100.000. Pulang. Nah, gerobak roda. Oh itu duka tante. Eta mah iya non. Tukang rongsoknya. Nya geruna iya teman, apalagi gerobak. Ente teh nawarin roda untuk gerobak menjal barang batu gitu. Sorry Bu, nggak minat. Nah, kita lanjut ke permasalahan. Tadi sampai mana? Sampai mana Od tadi Od? Di bagian karet balancer, intinya tergantung pemakaian ya untuk karet balancer. Kalau sering geber, otomatis walaupun kilometernya rendah, berpotensi pecah karet balancer. Nah,
Di sini sebenarnya ini belum ada masalah ya, belum ada masalah di bagian mesin, di bagian balancer intinya. Kalau di bagian komponen yang lainnya tentu ada yang bermasalah. Tuh mesinnya pada bocor-bocor. Tuh. Tuh. Bocor dari sini. Ini dari selang sini. Nih, kalau keluar oli atau cairan radiator dari selang ini bukan yang ini ya, bukan yang ini. Nah, ini ada dua, yang ini, yang satunya yang terkoneksi ke sini. Nih. Ini berarti seal mechanical udah bermasalah atau bisa disebut seal water pumpnya udah masalah di sini. Udah ada keausan atau keras di bagian seal olinya. Tuh. Ini buktinya oli yang keluar. Kalau misalkan oli yang keluar berarti seal olinya yang bermasalah. Kalau misalkan air radiator yang keluar berarti seal radiatornya yang bermasalah. Karena di bagian dalam sini ada dua seal, seal mechanical yang di bagian dalamnya seal oli. Ini seal olinya udah bermasalah karena keluar oli ke sini gitu. Kalau misalkan kedua-duanya keluar oli dan keluar air radiator berarti seal mechanical dan seal olinya yang di dalamnya yang bermasalah, si radiator dan seal oli yang bermasalah. Kalau ini yang keluarnya cuman oli atau ada air radiator, oh berikut air radiator juga. Radiator berikut oli, berarti ada yang bermasalah di bagian seal radiator, seal water pump dan seal olinya bermasalah kedua-duanya gitu. Oke. Nah. Sorry, maaf ganggu waktunya. Sini dulu bentar. Nah, ini kan motor ini nggak ada masalah. Ya, belum ada getar. Tapi saya kan pengen ganti aja gitu di current balancernya. Karena antisipasi untuk di 50.000 ke atas kadang-kadang suka dadakan ya. Suka dadakan ada getaran gitu, ngedadak berpotensi nantinya ngerusak ke bagian balancernya, bisa patah. Kalau misalkan udah ada getar dipakai terus sampai pecah crankcase-nya itu minimal 2 juta habis. Minimal itu paling murah. Iya, paling murah 2 juta habis kalau sampai balancernya patah, crankcase-nya jebol, itu minimal 2 juta. Itu pun nunggu lama. Bukan spare part-nya, bagian ngebubut crankcase-nya. Oh, iya. Yang lama itu di repair di tukang bubutnya yang lama. Ada juga sebagian di kota-kota tertentu ada yang nggak bisa gitu. Kalau udah pecah crankcase-nya mau nggak mau harus ganti gitu. Pernah kerja. Tapi kalau di sini masih bisa di repair, cuman lama. Ini malah lagi ngomongin yang belum terjadi. Takutnya ini kan antisipasi. Sebelum terjadi kita ini dulu ya, antisipasi. Nah, sekarang ini masalahnya inti pertama ini kan mau ganti ini balancer. Tapi di sini udah ada rembesan nih. Ini biar ini aja, biar apa? Biar tahu aja ya ini masalahnya. Walaupun terasanya belum ada masalah, tapi di sini udah ada tuh tanda. Di sini basah, rembes. Berarti ini nih yang selang ini nih yang terkoneksi ke sini tuh. Nah, kebenjolan mesin di sini nih. Tuh. Ini di sini pemberitahuan kalau misalkan di indikator itu lampu pemberitahuan. Kalau lampu berhubung ini mah secara fisik oli ya. Ini selang. Kalau misalkan dari sini ini keluar oli, berarti seal radiator water pump yang bagian olinya yang bermasalah di sini nih, seal mechanical. Kalau misal keluarnya air radiator, berarti seal water pump yang bermasalah. Kalau keluarnya oli berikut air radiator, berarti kedua-duanya yang bermasalah. Seal water pump atau bisa disebut seal mechanical dan seal olinya di sini. Nah, kalau oli itu dulu pernah berapa kali netes, cuma itu nggak sering ya. Cuma 3 bulan sekali netes. Tiba-tiba di lantai di rumah ada oli. Nah, itu udah ada dari selang ini, ya. Nah, itu tandanya berarti seal olinya udah minta ganti. Kayaknya. Ketambah sekarang netes air radiatornya. Tuh. Dulu pernah tuh sampai nggak bisa nyala gara-gara air radiatornya habis. Ada kebocoran atau gimana? Pokoknya habis jauh touring ke Bandung gitu kan. Mungkin di jalan kena radiatornya bocor. Tiba-tiba sampai rumah nggak bisa dinyalain motornya. Ternyata radiatornya habis. Airnya tambah lagi. Terus tambah air? Udah nggak pernah sih. Nggak pernah habis kayak gitu. Habis lagi. Mungkin sebelumnya tambah aja. Kurang kontrol sampai kekeringan air radiator gitu. Iya.
Tapi yang bocor dari fisik nggak ada, yang netes kelihatan gitu. Kelihatan sih enggak. Enggak, cuman tahu-taunya habis aja. Pokoknya habis. Nah itu masalahnya. Nah sekarang kita bongkar aja ya. Iya. Nah kita bongkar. Ini mudah-mudahan kelar gitu hari ini maunya gitu ya. Ya bebas sih. Santai saya. Iya, soalnya kan kita nggak bisa buru-buru kalau untuk bagian permesinan, harus santai. Yang lama itu pembersihan, ngebersihinnya yang susah. Itu juga tergantung yang punya. Kalau misalkan mau bersih maksimal ya kita bersihkan, cuman waktunya lama. Kalau misalkan seukur sewajarnya aja, nah paling ngebersihinnya sewajarnya aja gitu. Yang penting nggak ada kotoran yang kelihatan dari fisiknya jelas gitu. Kalau misalkan ada pasir gitu misalkan, yang penting gitu. Biasanya di bagian mesin itu yang susah nyucinya akibat terkena oli palsu biasanya. Oli palsu, oli KW lah intinya. Saya nggak nilai dari KW-nya KW berapa, intinya lagi ngitung oli asli dan palsu aja gitu. Kalau ori, kalau palsu gitu. Mau kualitasnya yang ori, kan yang KW juga macam-macam itu. Ada yang KW 1, ada yang A, ada yang super gitu. Nah, ngebedainnya gimana tuh? Bedanya itu susah ngebedainnya dari fisik olinya gitu. Sebab kalau misalnya untuk AHM di barcode itu timbul sama yang ori yang KW juga, tapi hasilnya itu akan beda hasil barcode-nya. Hasil barcode-nya udah di tutorial kan, geng? Ada perbedaan oli MPX 2 sama SPX. Tapi untuk Matic tapi sama aja ngebedainnya untuk yang pokoknya yang AHM MPX aja ya. MPX 2 mau SPX juga caranya sama gitu. Gitu. Di barcode lebih jelasnya. Nanti hasilnya untuk AHM kan timbul hasil barcode-nya, logonya. Nah, di situ hasilnya itu bisa dibedakan mana yang asli, mana yang KW dari hasil barcode-nya. Nah, ini kita bongkar aja. Kita lihat. Paling yang terjelas ini ganti karet balancer. Adapun untuk sel mekanikal nanti kita obrolkan lagi, kita lihat lagi fisiknya gitu. Nah, sekarang ini kita mau nanya dulu nih. Kita masuk ya. Ya buat dokumentasi. Iya. Buat dokumentasi nanti. Ini ngomong-ngomong kesini tahu dari YouTube. Ya, tahu dari YouTube. Ya. Ini dari Jakarta langsung. Iya, saya sekalian. Emang saya suka touring sih. Suka touring. Jadi sekalian saya kanyer, ya udah sekalian mampir ke sini. Direncanakan lagi kapan? Ya, bareng-bareng. Ini dari Jakartanya Jakarta mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kebon Jeruk? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Berarti masih Barat. Iya. Nggak jauh. Jauh paling. Tapi lumayan. 4 jam lah. 4 jam perjalanan. Ya udah silahkan istirahat lagi. Siap. Santai aja ya. Iya, santai. Ya teman-teman ya, ini langsung aja. Kalau misalkan kita bongkar dari awal, kita videokan lumayan durasinya lama. Sebelumnya juga kita udah pernah tutorialkan bahkan lengkap dari bongkar sampai pasang udah kita tutorialkan. Sebelumnya kalau nggak salah di Sonic yang warna merah yang pernah ngejim patah balancer, kita videokan secara detail. Nah sekarang tidak perlu ya, nanti ke intinya aja gitu. Oke? Coba candakin karetnya tadi. Maaf gitu karet yang bekasnya tadi. Nah, ini bekasnya. Tuh. Sebenarnya ini masih bagus. Awal juga udah kita bilang ke yang punya motor bahwasannya di bagian karet balancernya ini belum ada gejala, belum ada getar sedikit pun gitu. Untuk getar di bagian mesin standar normal gitu. Nah, kata yang punya motor udah ganti aja, antisipasi. Kalau udah diganti kan udah pede yakin gitu bahwasannya karet balancernya udah diganti menggunakan Satra FU itu baru. Jadi nggak ada ketakutan di bagian balancer takut patah atau gimana. Makanya kita ganti aja, kita buka nih. Ini masih bagus. Teman-teman mau tahu bedanya perbedaannya karet balancer bawaannya dengan kepunyaan Satra FU yang ISK atau karbu sama saja. Nah, ini bedanya teman-teman nih. Perbedaannya.
Ini untuk diameternya lebih besar. Ini diameternya lebih besar, terus lebih tinggi. Nanti untuk pemasangannya ini diiris nih kayak seperti ini nih. Tuh diiris. Tuh. Oke. Diiris. Nah, kalau bawaannya ini dipasang. Noh, ini longgar. Tuh. Tuh. Kita zoom. Emang pada dasarnya untuk karet balancer kepunyaan Honda aslinya yang originalnya, sekalipun yang baru, yang original pun ini tetap longgar kayak gini. Ini dealer buatannya kayak gini untuk karet balancernya emang longgar kayak gini. Tuh. Mau baru juga longgar dia. Tuh. Kalau kepunyaan Satria FU injeksi atau Satria FU karbu, ini sepan, dimasukinnya juga agak susah. Tuh. Makanya keawetannya ini 2 kali lipat dari karet balancer kepunyaan aslinya punya CB bawaannya. Tuh. Nah, lebih tinggi pula. Nah, ini nanti ini diiris untuk pemasangannya. Tuh, ini nggak ada space tuh, nggak ada space sama sekali. Tuh. Nah, ini diiris. Ini untuk batas ringnya aja nih. Ring yang besar segini. Makanya diirisnya pas batas ini aja. Batas ring segini tuh. Cabut. Nah. Gitu. Nah, ada pertanyaan, apakah pergantian karet balancer sekaligus pegasnya juga? Nggak usah ya, terkecuali sebelumnya ada riwayat patah balancer, patah karet balancer. Ini mau nggak mau harus gantinya sama pegasnya juga. Kalau ini pegasnya masih aman, masih bagus. Sekarang kita pasang bos. Ini masih tinggi sedikit. Ini untuk masang pennya susah nanti. Tinggi di sini. Kurang ke sini. Nah, kenapa nggak dihabisin rata aja? Nggak usah, segini cukup. Ini tidak mengganggu. Pasang. Pasang. Nah, karet naon. Nah, untuk pemasangan pinnya, snap ringnya ini yang tumpul letaknya di bawah. Karena untuk pengunci yang di atas, untuk pengunci supaya si snap ring tidak lepas. Kalau misalkan yang tumpul letaknya di atas, ini kena getaran dia bisa lepas ke atas. Karena ini sisi tumpul ketemu dengan coakan, dia akan lepas. Kalau yang runcing di sini, logikanya dia akan nyangkut, ngegigit. Makanya yang runcing taruh di atas, yang tumpul taruh di bawah, gitu. Ini dipastikan harus benar-benar pas. Nah, untuk topnya ini sekedar pemberitahuan aja. Untuk topnya nih, ini jangan keliru ya teman-teman. Ini banyak teman-teman yang keliru, yang mungkin baru bongkar pertama kali CB, mesin K56, K15 dan sebagainya. Nah, di sini ada titik top. Ini yang ada markernya, yang ada tip X-nya, yang ada catnya. Dan ini yang nggak ada. Jadi teman-teman, batas titik topnya ini ada yang ada markernya atau yang sebelah kiri dari kamera, bukan yang sebelah kanan di sini. Kalau misalkan ini ditopkan ke sini, ini nggak akan normal, pasti mesinnya getar. Ini top balancernya yang ini ketemu titik ini, tuh. Kita zoom. Titik ketemu titik. Titik ketemu titik. Nah, pas. Nah, set segini. Nah, tuh patokannya ini ketemu ini, dan juga ini garis di bagian sini saat posisi TMA ya, piston pada posisi TMA,
garis di bagian balancer nih yang kecil nih, tuh lihat ini ke depan ke sini, ke depan. Nanti setelah dipasang crankcase sebelah sini, ini bisa diintip dari sebelah magnet, ditopkan posisi TMA. Ini harus kelihatan garis di bagian sini dari lubang di atas magnet di crankcase bolongnya. Kalau misalnya nggak kelihatan, berarti belum pemasangan balancernya belum ngetop, bisa ditopkan ulang tuh ya. Oke. Kalau untuk pemasangan, misalkan kita rakit balancer ya di sebelah mesin sebelah kiri, dirakitnya ngerakit balancer berikut truk as, berikut rasionya. Di sini juga ada topnya teman-teman. Nah, tuh. Nah, ini segitiga di sini. Ini harus sejajar dengan titik yang ada di bagian bawah sini. Di bawah kiri ini ada titik, ada garis. Ini harus sejajar dengan ini. Kalau pemasangannya dari crankcase sebelah sini, gitu ya. Kalau perakitan dari sini di bagian bak kopling sebelah mesin sebelah kanan, nah bisa lihat titik di bagian sini dan bisa lihat garis di bagian sini ini ke depan saat posisi TMA. Oke, barangkali informasi segini udah cukup. Ini langsung tinggal kita pasang. Dan untuk pemasangan bearing sebelah sini ke bagian crankcase, ini tidak keras, ini mudah masangnya. Ini penguncinya nih. Nah, tuh ini penguncinya, penahannya. Tinggal tekan dia masuk blok gitu. Terkecuali ada riwayat pernah patah balancer, ini terus di bagian crankcase-nya pecah, di repair, dibubut, pasti dibubut tambah dagingnya untuk pengelasannya. Ini kena panas yang suhu tinggi, otomatis di sini akan ada perubahan. Makanya pemasangannya agak susah biasanya. Kalau misalkan ini belum ada masalah balancer patah atau retak di bagian kruk as di bagian sini crankcase, ini pemasangannya pasti mudah, digoyang-goyang plek dia masuk gitu. Oke ya, sedikit info aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti lanjut ini setelah menyala aja ke sini ya, setelah menyala gitu. Jadi untuk info kita simpulkan di sini, untuk balancer ini lebih utamanya ke pemakaian ya. Untuk pemakaiannya jangan sering-sering geber-geber, dan torsi awal itu jangan dihentak sekaligus, sewajarnya aja untuk motor kali 6 mesinnya. Untuk bawahnya, kalau misalkan teman-teman nggak mau di bagian balancernya patah gitu. Kalau untuk berpatokan pada kilometer, itu bisa di 50.000 ke atas, itu teman-teman harus waspada, hati-hati. Kalau udah ada getar, langsung aja bongkar, ganti karet balancer. Jangan nunggu sampai ngejim, sampai pecah di bagian crankcase, sampai patah di bagian balancer, sampai bengkok di bagian setang. Nah, teman-teman bisa keluar uang banyak gitu. Ya, minimal teman-teman kalau misalkan meminimalisir biaya, ngakalin biaya, motornya mau dijual lagi, itu minimal 2 juta. Habis 2 juta minimal. Itu belum ongkos, belum ongkos bongkar pasang gitu. Ya, tambah ongkos bongkar pasang 300.000. Oke. Gitu. Jadi berpatokan pada kilometer kurang akurat, terus berpatokan pada pemakaian juga ngejelasinnya gimana, susah. Jadi intinya teman-teman harus seimbangi dari kilometer dan juga pemakaian. Kalau berpatokan pada kilometer itu 50.000 ke atas harus waspada. Kalau ada getar langsung bawa ke bengkel, ganti karet balancer. Kalau misalkan berpatokan pada getar, itu kadang-kadang kalau pemakaiannya normal, standar-standar aja, itu 50.000 sampai 100.000 km itu belum ada getar. Karena saya menjumpai Honda Sonic dan CB ya, kilometernya udah 100.000 belum ada masalah di bagian balancer. Berarti pemakaiannya rajin, torsi awal tidak dihentak-hentak, tidak digeber-geber, normal gitu bawa motornya. Kemarin juga belum lama kita menjumpai CB 150R yang new, yang baru, kilometernya juga di bawah 50.000, tapi udah pecah crankcase, balancernya patah. Kok bisa terjadi? Nah, padahal motor baru, logikanya. Kalau berpatokan pada kilometer jauh banget, di bawah 50.000, di bawah target. Kan targetnya 50.000 ke atas, udah pecah balancer, itu di bawah 50.000. Tapi udah pecah. Kok bisa terjadi? Nah, setelah kita telusuri, kita tanya-tanya, ternyata motornya motor capek,
terus naik turun gunung, ya. Naik turun gunung terus dalam segi pemakaiannya dia selalu geber. Tarikan awal dia betot, gigi 2 betot. Pokoknya torsi bawahnya dia selalu dihentak gitu. Itu berpotensi pecah karet balancer padahal belum target di 50.000 gitu ya. Gitu intinya. Oke. Ya teman-teman. Jadi terus untuk penggantian oli diusahakan sesuai prosedur. Dan mengganti olinya jangan yang KW. Menggunakan yang asli. Ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan menggunakan yang original, ini sebulan sekali ngomongnya ganti olinya, tapi sebulan sekali motornya motor cuman untuk harian, pulang pergi kerja doang. Setelah nyampe ke pekerjaan, motornya berhenti, tidak beroperasi mesinnya. Ya, setelah pergi keluar dari ruang kerjaan, baru pakai pulang, gitu aja. Ya, pokoknya kalau untuk berpatokan pada kilometer di 1.500 sampai 2.000 kilometer. Kalau misalkan pakai oli yang full sintetis, itu nyampe ke 2.500 atau 3.000 masih kuat. Dengan satu catatan, komponen mesin di bagian mesin itu aman, masih gres, masih bagus, ya. Tapi kalau misalkan mesinnya sehernya udah bermasalah, apalagi udah ngebul di bagian knalpotnya, mau Anda pakai oli sebagus apapun pasti tetap tidak akan awet, olinya akan selalu habis gitu, ya. Jadinya intinya gini, ganti oli pakai merek apapun dari brand apapun, yang penting yang original, jangan yang KW. Oke ya teman-teman, ini kita bersihkan, nanti kita rakit, lanjut setelah menyala. Oke. Nah, kasih oli. Bukan? Olina mana oli dia? Nah, ini pakai MPX 1 yang original 1,2. Coba kontak, kita kontak dulu, kasih dulu kalau lupa. Lampu cek engine, kalau misalkan sensor ada yang nggak pasang pasti lampu cek engine-nya menyala. Ini nggak ada, udah, berarti sudah terpasang semua. Sekarang kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kasih lagi sampai penuh. Cahaya na parawan. Kambi ya, kontrak lampusin. Oke teman-teman, ini untuk pemasangan yang sudah teman-teman simak tadi dari awal sampai menyala, dari awal video sampai akhir video sampai menyala kayak gini. Ini mungkin video cukup sampai di sini aja. Jika ada sesuatu yang mengganjal kurang pas, ya hati-hati teman semua, silahkan komen aja. Kritik dan sarannya saya tunggu. Oke. Untuk kelanjutannya ini tinggal perapian pasang bodi untuk pengecekan
Yang lainnya apakah udah pas terpasang semuanya gitu. Oke. Mungkin videonya cukup sampai sini, kurang lebih saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah larut malam soalnya. Kalau kita videokan sampai pemasangan cover body repot, nanti durasinya panjang banget. Jam. Bos,